Kedatangan timnas Indonesia di Vietnam meninggalkan kesan yang buruk bagi penggemar sepak bola Vietnam. Timnas Indonesia yang bertandang ke Vietnam untuk menjalani laga ketiga kualifikasi Piala AFF Grup B disambut cukup hangat saat tiba di Bandar Udara Viet Tri. Beberapa fans Vietnam antusias untuk berfoto bersama, tidak terkecuali dengan pelatih Shin Tae-yong. Akan tetapi, ekspresi muka Shin Tae-yong saat diajak foto dianggap tidak pantas. Mereka menganggap Shin Tae-yong menunjukkan ekspresi seperti mencibir, cemberut atau merendahkan. Berikut komentar fans sepak bola Vietnam atas ekspresi Shin Tae-yong saat diajak berfoto bersama. Anda terus saja cemberut, pada malam tanggal 15 nanti, Vietnam kami akan memberinya tempat kedua. Sepertinya dia hanya berdiri di sana, mengambil gambar tanpa meminta izin, atau apalah, jadi Shin Tae-yong menunjukkan sikap seperti itu. Saya juga kesal, karena orang-orang terus memanggil untuk mengambil gambar. Aku tidak heran, aku hanya suka berdiri dan memotret. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan orang. Aku hanya tahu, aku menyukai apa yang aku lakukan. Mereka bukan robot, yang tidak merasa lelah atau terganggu, makanya, kebanyakan bintang besar, tidak mau datang ke Vietnam. Secara umum, Pak Park dan Shin Tae-yong masih pantas dihormati, menaikkan level kedua tim, Vietnam dan Indonesia. Dia ketemu jodoh Vietnam, jadi mulutnya membekus seperti itu. Sungguh berdosa. Orang Vietnam sangat menyukai orang asing, dan ketika bertemu dengan orang Indonesia atau Thailand, mereka memperlakukan mereka seperti idola. Jika pemain Vietnam mencetak gol, ada cara untuk merayakannya. Kita bisa meniru gaya cemberut Shin Tae-yong ini, seluruh negara Indonesia akan marah. Shin Tae-yong ini tidak menyukai Vietnam, Anda tahu, dia membencinya. Benar sekali, memotret tanpa meminta izin, adalah hal yang sia-sia. Saya berharap, Vietnam akan mengajarinya tentang kesombongan. Anda tipe orang yang ingin berfoto, tanpa meminta izin atau persetujuan saya. Anda tidak menghakimi orang, cobalah bertemu Tran Tan, Truong Giang, coba cari tahu. Tunggu saja, saya orang Vietnam, saya akan memberitahu kalian apa itu sepak bola. Orang-orang ini, bertingkah seperti sedang bermain sepak bola Liga Premier, apa yang harus dilakukan orang-orang ini, untuk berfoto dengan penggemarnya. Cemberut, karena aku tahu orang-orang Vietnam yang mengambil foto itu, tidak punya niat baik, mereka pasti bukan penggemar. Orang Vietnam sangat emosional, Anda hanya perlu memotretnya. Tapi Anda pikir Anda adalah pelatih yang berbakat. Saya tidak mengerti, mengapa pria itu menjadi penggemar pelatih ini. Melihat sikapnya, saya tidak mengerti, mengapa ada orang yang meminta untuk berfoto dengannya. Orang-orang sudah menunjukkan sikap seperti itu. Jadi, kita tidak perlu menghormati mereka. Jelas terlihat sikap penghinaan dari mereka. Shin bersikap seperti itu karena pria itu datang untuk mengambil gambar, tapi tidak mengatakan apapun pada Shin Tae-yong. Lihat saja wajahnya, dan Anda akan tahu, bahwa pria ini tidak akan makan apapun, setelah tanggal 15 nanti. Saya tidak ramah tapi disuruh memotret Anda, hanya Vietnam yang boleh mengundang orang ramah. Dia mengira, dia sedang memimpin tim babak kualifikasi ketiga Piala Dunia, jadi dia membiarkannya datang dan pergi, tanpa ada yang mau repot-repot, melihat atau kesal pada siapapun. Berfoto dengan orang yang diharapkan kalah, orang yang mengejek orang dan tidak pamer, itu tidak bagus. Saya berharap Indonesia tersingkir dari babak penyisihan grup. Pada hari Minggu, Vietnam akan menunjukkan cara bersikap sopan pada Shin Tae-yong. Jika Anda memberi saya lebih banyak uang, saya tidak akan bersikap seperti itu. Saat aku bertemu dengannya, aku bahkan tidak repot-repot mengambil fotonya, tapi aku berdiri di sana sambil cemberut, dia pikir dia siapa. Menurut saya pelatih ini tidak bisa lolos ke babak kualifikasi ketiga Piala Dunia, karena sebagian besar skuadnya adalah pemain naturalisasi. Menjadi pelatih di Indonesia, membuatnya berada di bawah tekanan yang terlalu besar, jadi saya melihat wajah dan semangatnya menurun drastis. Alasan dia melakukan itu adalah,
karena dia tahu perjalanan ini akan kurang baik, dan lebih buruknya, Vietnam akan menang besar di pertandingan ini. Jangan remehkan Indonesia, meski sebagian besar pemainnya berusia muda. Sampai sekarang, saya sudah bertemu mereka, dan mereka selalu sangat sulit untuk dilawan. AFF memaksa Indonesia mendatangkan tim U22 untuk bertanding. Saya jamin Vietnam akan makan minimal 2 angka, yaitu 3-0, 3-1 atau 4-1. Tidak peduli berapapun gelar yang dikehendaki, lebih baik seperti Arab Saudi, tim belum pernah juara AFF tapi rutin ikut Piala Dunia. Kalau menang panggil pemain pelatih bagus, kalau kalah salahkan cuaca dan jadwal pertandingan. Mungkin hanya tim Belanda yang punya jadwal seperti itu. Konon tim Indonesia tidak mematok target tinggi di Piala AFF kali ini, sehingga hanya mengirimkan tim muda untuk ikut serta. Namun siapa yang memaksanya mendatangkan skuad muda tanpa alasan? Apakah ada alasan untuk membenarkan fakta bahwa pasukan Indonesia jauh di bawah Vietnam dan Thailand?